Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1181, Perjudian. Apa? Dia adalah Luming. Ternyata orang ini adalah Luming, yang mengalahkan Tian Jiao berturut-turut di kota suci benua tengah. Begitu kata-kata Tuo Basi keluar, semua orang di 100 binatang suku terkejut. Saat itu, dalam pertempuran pengorbanan sejuta tahun kota suci kuno di kota suci, Luming telah dikalahkan oleh para jenius raksasa berturut-turut. Dia telah menjadi terkenal di benua Shenhuang dan dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya dan tiada taranya. Jenius nomor 2 setelah Long Chen. Tanpa diduga, saya melihat Luming di sini. Pada saat ini, tidak hanya Kuluo, Moye dan lainnya, tetapi juga orang-orang dari suku 100 binatang sedikit penasaran, bertanya-tanya apa yang terjadi ketika Luming memanggil Kuluo kembali. Luming melirik ke arah 100 suku binatang, dan akhirnya mendarat di Kaisar Barbar, dan sebuah suara yang jelas keluar, suku 100 binatang, yang telah diwarisi sejak lama, akan dihancurkan sekarang. Bukankah itu akasihan? Kaisar Barbar, bagaimana kalau aku bertaruh denganmu, bertaruh? Banyak orang tampak terkejut. Bertaruh? Bagaimana cara bertaruh? Kamu ingin bertaruh denganku? Taruhan apa? Bagaimana cara bertaruh? Tanya Kaisar Barbar. Mari kita bertaruh pada masalah kita dengan suku 100 binatang. Jika aku memenangkan taruhan ini, suku 100 binatang akan menyerah tanpa syarat. Jika aku kalah, aku akan berbalik dan pergi bersama anak buahku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di sana, wilayah suku 100 binatang lagi. Satu langkah, kata Luming. Pernyataan ini mengejutkan semua orang. Ini benar-benar pertaruhan besar, mempertaruhkan nasib suku binatang buas. Bagaimana aku harus bertaruh? Kaisar Barbar bertanya lagi. Sederhana, Tuo Basi adalah seorang jenius tiada tara dengan kemampuan bertarung yang sangat kuat. Taruhan ini bagi saya untuk melawan Tuo Basi, kata Luming. Luming, ini bukan pertaruhan. Aku tahu kamu memiliki kecakapan bertarung yang hebat, dan aku bukan tandinganmu. Sebelum Luming menyelesaikan kata-katanya, Tuo Basi berbicara dan menyela Luming. Ya, Luming, saya dapat melihat bahwa kultivasi Anda telah mencapai tingkat kelima dewa spiritual. Batu Tuoba bukan tandingan Anda. Kaisar Barbar juga berkata. Kata-kata ini membuat suku 100 binatang dan Tuo Basi terlihat kaget di mata mereka. Terutama Tuo Basi, dia tahu betul bahwa ketika dia berada di kota suci, Luming hanya berada di dewa spiritual tingkat ketiga. Hanya beberapa saat kemudian, Luming memasuki dewa spiritual tingkat kelima. Ini juga menakutkan dan tidak normal. Maksudku adalah ketika aku melawan Batu Tuoba, aku akan mencapai level yang sama dengan Batu Tuoba. Budidaya Batu Tuoba saat ini harusnya berada pada tingkat ketiga dari dewa spiritual. Puncaknya, saya juga telah mencapai tingkat ketiga dewa spiritual, dan saya hanya bertaruh pada satu gerakan. Saya akan mengalahkan Tuo Basi dengan satu gerakan. Jika saya gagal mengalahkan Tuo Basi dengan satu gerakan, saya akan kalah dalam pertempuran ini. Kata Luming. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton terkejut. Kalahkan Tuo Basi dengan satu gerakan di alam yang sama? Bagaimana bisa? Apa? Kamu mendorong wilayahmu ke tingkat ketiga dewa spiritual dan mengalahkanku dengan satu gerakan? Tuo Basi menatap Luming dengan mata terbuka lebar, menunjukkan kemarahan. Itu merupakan penghinaan terhadapnya. Ya, Tuo Basi, apakah kamu berani? Kata Luming. Kenapa kamu tidak berani, Luming? Aku berjanji akan melawanmu. Tak seorang pun di level yang sama bisa mengalahkanku dengan satu gerakan. Tuo Basi melangkah maju, menatap Luming dengan amarah di matanya. Ya, Tuo Basi tidak percaya bahwa siapapun di level yang sama di dunia ini bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. Ini tidak mungkin. Dalam pertempuran kota suci, Long Chen mampu mengalahkannya dengan satu gerakan. Itu karena Long Chen berada di alam yang lebih tinggi darinya. Pada saat itu, Tuo Basi baru saja mencapai tingkat ketiga dari dewa spiritual, dan Long Chen jelas berada di tingkat keempat dewa spiritual, bahkan lebih kuat. Dan dia juga sangat menyadari kehebatan tempur Luming. Saat Luming bertarung melawan Mingzi cukup sulit, ia harus melakukan banyak jurus sebelum bisa mengalahkan Mingzi. Dan kekuatan tempur Batu Tuoba miliknya tidak lebih lemah dari Yang Potian.
Yang Potian menempati peringkat ketiga di antara 5 raksasa di benua tengah. Bahkan jika dia lebih baik dari Mingzi hanya sedikit berbeda, tidak jauh berbeda. Tapi sekarang, Tuobasi lebih kuat, dan baru-baru ini, salah satu teknik rahasianya telah ditembus, yaitu lebih defensif. Tuobasi sendiri cenderung defensif. Bahkan konsepsi spasial yang Potian tidak dapat mematahkan pertahanannya. Sekarang pertahanannya lebih kuat, kepercayaan dirinya meningkat pesat dan dia pikir dia bisa mengalahkan Yang Potian. Oleh karena itu, dia tidak takut pada Luming dalam pertarungan dengan rekan-rekannya. Sekarang, Luming sebenarnya berkata bahwa dia akan mengalahkannya dengan satu gerakan, ini merupakan penghinaan baginya dan membuatnya marah. Leluhur, biarkan dia bertarung denganku. Babak ini, kami yakin, aku pasti akan membuat mereka mundur. Tuobasi menatap Kaisar Barbar. Kaisar Barbar sedikit mengernyit, Luming membuatnya merasa sedikit tidak yakin. Namun di dalam hatinya, dia juga memiliki pemikiran yang sama dengan Tuobasi. Bakat Tuobasi sangat langka dalam sejarah suku binatang, itu jauh lebih baik daripada ketika dia masih muda, dia tidak percaya bahwa Luming bisa mengalahkan Tuobasi dalam satu gerakan di level yang sama. Oke, aku akan bertaruh denganmu dalam pertempuran ini. Setelah berpikir sejenak, Kaisar Barbar berbicara. Baiklah, Kaisar Barbar, mari kita bersumpah darah. Bagaimanapun, taruhannya tinggi. Akan sangat buruk jika salah satu pihak menyesalinya nanti, kata Luming. Tapi, saya ingin tahu, bisakah Anda membuat keputusan? Bagaimana jika Anda setuju dan mereka menyesalinya? Menhuang memandang Kuluo dan Moye. Saya adalah panglima tertinggi. Saat ini, saya memiliki wewenang penuh untuk membuat keputusan, kata Luming. Pernyataan ini kembali membuat Manhuang dan yang lainnya terkejut. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Luming sebenarnya adalah panglima tertinggi, memimpin banyak pasukan termasuk kaisar. Komandan, pikirkan 2 kali. Kuluo, Moi dan yang lainnya berbicara dan mengirim pesan kepada Luming. Mereka juga pernah mendengar tentang Batu Tuoba, dan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Luming dapat mengalahkan Batu Tuoba di level yang sama hanya dengan satu gerakan. Tidak perlu bicara lagi, aku punya pendapatku sendiri. Luming melambaikan tangannya, menyela Kuluo dan yang lainnya. Melihat ini, Kaisar Manusia merasa lega dan bersumpah darah dengan Luming. Jika Luming kalah, dia akan menarik pasukannya. Jika Luming menang, suku binatang akan menyerah tanpa syarat. Leluhur, bagaimana jika kita benar-benar dikalahkan oleh Luming? Seorang pemimpin tertinggi dari suku 100 binatang khawatir dan mengirim pesan kepada Kaisar Barbar. Saya juga telah mempertimbangkan masalah ini. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, semua kekuatan besar saling berperang. Tidak ada kekuatan yang kebal terhadapnya. Mereka semua akan terlibat. Cepat atau lambat perang akan terjadi. Jika Luming benar-benar dapat mengalahkan Tuobasi dengan satu gerakan, itu akan membuktikan bahwa dia memiliki bakat dan bakat luar biasa yang akan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Maka prospek masa depan akan terjadi. Tidak terbatas. Jika dia tidak mati, sangat mungkin untuk mendominasi hutan belantara ilahi di masa depan. Ya, mungkin bukan pilihan yang baik bagi kita untuk berlindung padanya. Kaisar Barbar diam-diam mengirim pesan kepada yang tertinggi satu dan mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Sebagai seorang Kaisar Barbar yang telah hidup lama, dia tentu saja tidak akan setuju untuk berjudi dengan Luming hanya karena dorongan hati, tetapi setelah pertimbangan yang cermat. Faktanya, Luming juga sudah mempertimbangkan hal ini. Tingkat kultivasinya saat ini masih lemah. Jika ia menggunakan basis budidayanya, tidak mungkin mengintimidasi para pahlawan, sehingga ia harus menunjukkan kelebihannya. Keunggulannya adalah bakat dan usianya, ia masih muda dan dalam tahap emas seorang pejuang, masa depannya tidak terbatas. Hanya dengan menunjukkan bakat luar biasa barulah orang-orang besar ini akan ketakutan dan bolehkah mereka bergabung dengannya. Sama seperti Xieluan yang membentuk aliansi dengannya, dia juga menghargai aspek dirinya ini. Luming, ayo bertarung. Tuobasi melangkah keluar dan mendatangi Luming. Sebuah gada besar muncul di tangannya, auranya meningkat, seperti binatang buas yang marah, menatap Luming. Bab 1182, kalahkan dengan satu gerakan dan satukan Beiyuan. Perhatian, kata Luming, dan aura di tubuhnya meningkat.
Ketika aura Luming naik ke dewa spiritual tingkat ketiga, dia berhenti. Tingkat budidaya ditekan pada dewa spiritual tingkat ketiga, yang setingkat dengan batu tuoba. Mengerang. Mengerang. Di dalam tubuh Luming, suara auman naga terdengar, dan kekuatan naga meledak satu demi satu, cahaya ungu memenuhi permukaan kulit Luming, dan otot-otot Luming menonjol, penuh dengan kekuatan ledakan. Mata Tuobasi menjadi serius, dia tidak berani mengabaikannya, dan meningkatkan tingkat kultivasinya hingga ekstrim. Pada saat yang sama, darah muncul di atas kepalanya. Garis keturunan batu Tuoba adalah sebuah batu, tepatnya adalah batu sebesar puncak gunung, jernih seperti berlian yang sangat besar. Tuobasi menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi batu besar, dan terdengar suara darinya, "Luming, ayolah." Suara itu penuh percaya diri. Saat ini, dia menggunakan fusi darah. Di antara rekan-rekannya, dia yakin tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal kekuatan pertahanan. Dia tidak percaya bahwa Luming bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. Haha, kita pasti menang. Luming tidak mungkin mematahkan pertahanan Tuobasi. Dia terlalu percaya diri. Kepercayaan diri yang berlebihan adalah kesombongan. Wajah orang-orang di suku 100 binatang menunjukkan kegembiraan. Lawan. Di atas kepala Luming, garis keturunan ketiga muncul. Dalam sekejap, tubuh Luming dipenuhi dengan pikiran membunuh yang tak ada habisnya. Di garis keturunan ketiga, seberkas kekuatan mengalir ke tubuh Luming, dan tubuh Luming ditutupi dengan lapisan darah. Saat tingkat kultivasi Luming meningkat, kekuatan yang dia pinjam dari garis keturunan ketiganya juga meningkat, menjadi semakin kuat. Ledakan. Luming maju selangkah dan meninju batu Tuoba. Dengan pukulan ini, samar-samar Anda dapat melihat bayangan prasasti penekan penjara di kepalan tangan, memancarkan aura penekan langit di tulang belakang, sisa potongan prasasti penekan penjara bergetar sedikit, membuat kekuatan penjara menekan teknik surga yang sangat kuat. Ini. Luming meninju, dan wajah orang-orang kuat dari suku binatang berubah drastis, karena kekuatan pukulan Luming terlalu menakutkan dan mencengangkan. Blokir. Tuobasi juga merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan ini. Sebelum pukulan itu datang, tekanan yang kuat telah membuat jantungnya bergetar. Garis keturunannya bergetar, dan lapisan cahaya muncul, membuat pertahanannya semakin kuat. Ledakan. Akhirnya, pukulan Luming mengenai garis keturunan Tuobasi. Tirai tipis itu bergetar hebat, lalu pecah, dan tinju itu mengenai garis keturunan Tuobasi. Ada suara yang mengejutkan, dan ruangan itu hancur seperti jaring laba-laba. Klik. Tinju Luming sangat kecil dibandingkan dengan garis keturunan batu Tuoba, tetapi ketika tinju itu mengenainya, garis keturunan batu Tuoba mengeluarkan bunyi klik, dan retakan muncul di batu besar seperti berlian itu dalam sekejap. Sementara itu, retakan itu meluas dengan cepat, dan akhirnya meledak. Di antara puing-puing, tubuh Tuobasi terungkap. Saat ini wajahnya menjadi pucat dan dia muntah darah, tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam dan jatuh ke tanah membentuk busur. Ledakan. Batu Tuoba itu menyentuh tanah, dan butuh beberapa saat sebelum dia bangkit. Terjadi keheningan. Kemenangan? Kuluo, Moi dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Moi telah berlatih di 10,000 Demons Abyss sepanjang tahun dan tidak tahu banyak tentang jenius luar, tapi garis keturunan Tuobasi baru saja meledak, itu adalah garis keturunan tingkat dewa tingkat 9. Yang lebih tinggi dari bakatnya ketika dia masih muda. Bakat luar biasa seperti itu sebenarnya dikalahkan oleh Luming dengan satu gerakan, dan dia berada di level yang sama, yang memberinya kejutan yang kuat di hatinya. Gagal? Bagaimana bisa seperti ini? Orang-orang dari suku 100 binatang juga melihat pemandangan ini dengan kaget, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Jenius tak tertandingi dari suku 100 binatang, seorang jenius yang jarang muncul dari suku 100 binatang dalam 100.000 tahun, dianggap sebagai jenius yang akan bangkit di masa depan suku 100 binatang. Dia benar-benar kalah. Dia dikalahkan oleh seseorang di level yang sama dengan satu gerakan. Ini membuat mereka sulit dipercaya. Ini juga sulit diterima. Mereka hanya menatap kosong ke arah Luming dan kemudian ke Tuobasi, bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Aku kalah. Tuobasi berdiri dan berbicara dengan susah payah.
Ada pandangan putus asa di matanya. Dia sebenarnya dikalahkan oleh Luming di level yang sama dengan satu gerakan, sulit untuk menerima bahwa dia begitu sombong. Di saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Dibandingkan dengan pertempuran di kota suci, Luming menjadi lebih kuat lagi, jauh lebih kuat sekarang. Apakah Long Chen, yang dikenal sebagai yang terbaik di dunia, masih menjadi lawan Luming? Tidak hanya Tuo Basi sendiri, tetapi Men Huang juga sangat terkejut, dan hatinya dipenuhi kekacauan. Anak ini luar biasa, luar biasa. Mata Kaisar Barbar bersinar, dan dia terus memikirkan satu kalimat di dalam hatinya. Kaisar Barbar, aku menang. Sudah waktunya memenuhi janjimu, kan? Luming memandang Kaisar Barbar. Jangan khawatir, aku, orang-orang dari suku 100 binatang, menepati janji mereka dan melakukan apa yang mereka katakan. Karena kamu telah menang, maka aku, suku 100 binatang, akan menyerah. Kaisar Barbar berbicara, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Orang-orang dari suku binatang menghela nafas, tapi tidak ada yang berbicara. Ya, masyarakat dari suku 100 binatang melakukan apa yang mereka katakan. Selain itu, mereka juga memahami bahwa jika terjadi pertempuran nyata hari ini, suku 100 binatang pasti akan hancur, sama seperti sekte Chuanshan. Tetapi, pada saat ini, Kaisar Manusia mengubah suaranya, melirik ke arah Kuluo, Moye dan yang lainnya, dan kemudian menimpa Luming, berkata, Luming, aku, suku 100 binatang, hanya akan menyerahkanmu, bukan yang lain. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Kuluo dan Moye berubah. Niat Kaisar Barbar sangat jelas, dia hanya ingin menyerah kepada Luming, bukan kepada orang lain, bukan untuk berterima kasih kepada Luan. Oke, saya akan menjadi panglima tertinggi, dan Anda secara alami akan menyerah kepada saya. Luming menyeringai. Ini adalah hasil yang dia inginkan. Hanya ketika suku binatang menyerah padanya barulah itu bisa dianggap sebagai kekuatannya. Mereka pasti akan berada di sisinya di masa depan. Dengan cara ini, kekuatannya benar-benar meningkat secara dramatis, dan dia benar-benar bisa sejajar dengan Xie Luan. Saudara Tuoba, kamu baru saja tersinggung. Luming menangkupkan tinjunya ke arah Tuo Basi. Bakat saudara Lu, aku malu pada diriku sendiri. Tuo Basi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan kekaguman di matanya. Selanjutnya, suku binatang menyingkirkan formasi mereka dan mengadakan upacara. Itu adalah Jiang Luming. Tidak lama kemudian, Luming mendapat kabar bahwa Xie Luan juga telah berhasil ditangkap. Sisi Xie Luan juga dihancurkan dan menyerah. Ada seorang penguasa yang menolak menyerah karena kekuatannya, dan kaisarnya dibunuh oleh Xie Luan sendiri. Luming diam-diam terkejut. Kekuatan tempur Xie Luan benar-benar luar biasa. Dia bisa membunuh kaisar sendirian. Dia belum pulih sepenuhnya. Dia benar-benar tidak tahu betapa kuatnya dia ketika dia kembali ke masa jayanya. Pada titik ini, kekuatan 5 penguasa utama di dataran utara dihancurkan, dan beberapa menyerah. Setelah itu, kekuatan kecil lainnya, belum lagi, menyerah satu demi satu. Beiyuan awalnya bersatu. Beberapa hari kemudian, berita tentang penyatuan Beiyuan menyebar ke seluruh benua Shenhuang, mengejutkan dunia. Meskipun para pahlawan di benua tengah terguncang, sayangnya mereka tidak punya waktu untuk menjaganya. Perang di benua tengah menjadi lebih intens, dan kekuatan besar tidak punya waktu untuk menjaga diri mereka sendiri. Dua aliansi keluarga kerajaan, keluarga Xie, dan tentara ilahi penekan surga, telah bertempur sengit di pusat bumi di tengah benua tengah, dan mereka telah bertempur dalam banyak pertempuran. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Pasukan Tuan yang tersisa yang tidak berpartisipasi dalam dua aliansi juga bertarung satu sama lain. Hanya Gurun Timur, Nanming, dan Gurun Barat yang damai. Bab 1183 memurnikan esensi dan darah tertinggi. Di lembah iblis, di ruang rahasia, Luming duduk bersila dan mengeluarkan botol giok. Di dalam botol giok, ada esensi darah seperti berlian darah, totalnya ada 9. Inilah esensi dan darah tertinggi. Pada saat ini, 7 hari telah berlalu sejak suku 100 binatang menyerah. Dalam 7 hari, semuanya hampir diatur. Terlebih lagi, lembah Dewa Iblis kaya akan energi iblis, yang kondusif untuk budidaya Xian Yanqing. Luming dan Xian Yanqing datang ke lembah Dewa Iblis dan mengambil alih lembah Dewa Iblis, sementara Xie Luan memimpin beberapa orang untuk mengambil alih suku binatang.
Selain itu, Luming sebelumnya telah menghubungkan susunan teleportasi lintas batas Sekte Boneka Fu dengan susunan teleportasi kekuatan utama di Beiyuan. Sekarang, Sekte Boneka Fu dapat maju dan mundur dengan bebas dan dapat berteleportasi ke Beiyuan kapan saja. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang dari Sekte Boneka Fu dikirim ke Beiyuan untuk berlatih dan mengasah keterampilan mereka. Setelah membuat pengaturan, Luming berencana untuk mulai mundur. Garis keturunan 9 naga muncul, dia membuka mulutnya dan menyedot esensi darah tertinggi ke dalam mulutnya, dan kemudian mulai memurnikannya. Menelan setetes esensi dan darah tertinggi akan jauh lebih mudah, tidak seperti terakhir kali ketika dia hampir menghancurkan garis keturunan 9 naga. Beberapa jam kemudian, setetes esensi dan darah tertinggi dimurnikan, dan Luming terus menelan setetes lagi. Tetes demi tetes, dalam waktu kurang dari 2 hari, ke-9 tetes esensi dan darah dimurnikan. Garis keturunan 9 naga, kamu belum dipromosikan. Luming tidak bisa berkata-kata. Secara total, dia telah memurnikan esensi dan darah dari 2 makhluk tertinggi. Ada juga beberapa kesempurnaan Dewa Roh, Dewa Spiritual ke-9 tingkat, dan esensi dan darah tingkat 8, tetapi garis keturunan 9 naga, masih belum ada perbaikan. Tingkat kesulitan yang meningkat pada tingkat Dewa ke-9 ini sungguh mencengangkan. 8 cakra emas di sekitar garis keturunan 9 naga begitu terang sehingga Luming bisa merasakan bahwa dia semakin dekat dengan garis keturunan tingkat Dewa tingkat 9. Aku tidak percaya lagi, lanjutkan. Luming mengeluarkan botol giok lainnya, yang masih berisi 9 tetes esensi darah tertinggi. Luming terus menyempurnakan. Di menara batu tertinggi di suku 100 binatang, Xie Luan duduk di atas, dan di bawah, duduk 2 kaisar Kuluo dan Moye. Leluhur iblis, sekarang, pengaruh Luming semakin besar. Kaisar barbar dari suku 100 binatang dengan belak-belakan menyatakan bahwa dia hanya akan menyerah kepada Luming dan mematuhi perintah Luming. Selain itu, Gunung Xuankong dan Sekte Boneka Fu adalah bersekutu dengannya. Masa depan akan buruk bagi kita. Kuluo membuka mulutnya dan berkomentar pada Xieran. Ya, dan bakat Luming luar biasa, terlalu menakutkan, dan kemajuannya sangat cepat. Saya khawatir dalam 20 tahun, dia akan mencapai ranah kaisar. Begitu dia mencapai kaisar, saya khawatir itu akan memengaruhi Anda, leluhur iblis. Kekuatan dan keagungan. Moye juga berkata. Xieran tersenyum, mengambil gelas anggur, dan meminumnya perlahan. Setelah Kuluo dan Moye selesai berbicara, Xie Luan tersenyum tipis dan berkata, penglihatanmu masih terlalu sempit dan terlalu pendek. Hah? Kuluo dan Moye sama-sama tercengang, tidak tahu kenapa. Moye, kamu juga tahu bahwa putra ini, Luming, sangat berbakat. Jarang terjadi dalam sejarah benua Shen Huang. Dengan bakat seperti itu, menurutmu bagaimana masa depannya? Nak tidak mati, masa depan sulit diprediksi. Kuluo berpikir sejenak dan berkata. Moye juga mengangguk. Ya, bakat Luming jauh lebih rendah daripada bakat kaisar ini bahkan ketika dia masih muda. Selain itu, hal yang paling menakutkan tentang putra ini adalah saya tidak dapat melihatnya sama sekali. Garis keturunan pertama putra ini adalah Jiulong. Garis keturunan, tentu saja, itu telah mengguncang masa lalu dan masa kini, dan itu adalah salah satu dari 10 binatang perang legendaris dengan potensi yang tak ada habisnya. Tapi garis keturunan kedua anak ini bahkan lebih menakjubkan. Monumen penjara, tapi samar-samar saya pernah melihatnya deskripsinya di buku kuno di luar negeri, dan latar belakangnya nampaknya sangat besar. Adapun garis keturunan ketiga anak ini, saya tidak bisa melihatnya sama sekali, saya tidak tahu sama sekali, tapi saya merasa itu tidak terduga, seolah-olah ada kekuatan yang tidak terbayangkan dan tidak konvensional yang tersembunyi, bersekutu dengannya. Jika dia pergi ke Yuanlu di masa depan, kemungkinan besar dia akan bergabung dengan sekte besar itu. Kemudian, di masa depan, dia mungkin merekomendasikan kita untuk bergabung dengan sekte besar di Yuanlu itu, harus mengejar alam yang lebih tinggi dan memiliki visi yang lebih baik. Kita harus mengambil pandangan jangka panjang. Xie Luan menjelaskan pemikirannya secara rinci. Sungguh menakjubkan. Leluhur iblis memiliki visi jangka panjang. Lebih baik aku menunggu. Setelah mendengar ini, Kuluo dan Moye menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Mereka hanya tahu bahwa Luming sangat berbakat,
tetapi dia tidak melihat sedalam dan sejauh Xie Luan. Jika mereka bisa bergabung dengan sekte besar di Yuanlu, itu akan menjadi godaan yang fatal bagi mereka. Alasan mengapa Zhongzhou berada dalam kekacauan dan perang bukan karena token Raja Surgawi, sebuah token yang dapat bergabung dengan kekuatan besar benua Yuan, Istana Raja Surgawi. Jadi, semakin tinggi bakat Lu Ming, semakin baik. Jika suatu saat dia bisa menerobos ke posisi kaisar dan membiarkan saya membantunya dengan sepenuh hati, mengapa tidak? Mulai sekarang, Anda harus mematuhi perintahnya dengan sepenuh hati. Apakah Anda mengerti? Xie Ran memperingatkan. Ya, leluhur iblis, jangan khawatir. Kuluo dan Moye mengangguk berulang kali. Baiklah, Kuluo, kamu kembali ke lembah Dewa Iblis dan bantu Lu Ming menjaga lembah Dewa Iblis, perintah Xie Ran. Lu Ming secara alami tidak tahu bahwa episode seperti itu telah terjadi selama beberapa hari. Lu Ming memurnikan esensi dan darah tertinggi. Lu Ming memurnikan esensi dan darah dari dua makhluk tertinggi, tetapi garis keturunan 9 naga masih belum dipromosikan dan tetap berada di tingkat ke-8 tingkat dewa. Sebelum dan sesudahnya, Lu Ming telah memurnikan esensi dan darah dari 4 makhluk tertinggi. Berapa banyak esensi dan darah tertinggi yang diperlukan untuk dipromosikan? Lu Ming menghela nafas, sedikit terdiam. Sekarang, semua esensi dan darah tertinggi di tangannya telah dimurnikan. Lupakan saja, mari kita tingkatkan secara perlahan mulai sekarang. Lu Ming tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah garis keturunan dan mulai memoles konsepsi artistiknya dan memadatkan esensi sejatinya. Selama pertempuran dengan sekte Chuanshan, Lu Ming meningkat pesat, terutama konsepsi artistiknya. Kelima konsepsi artistiknya meningkat pesat. Butuh waktu untuk secara perlahan memoles dan memperkuat fondasinya. Waktu berlalu, 2 bulan berlalu. Butuh waktu 2 bulan, tetapi fondasi Lu Ming akhirnya kokoh dan tidak dapat ditembus. Dalam 2 bulan terakhir, tidak banyak perubahan di dunia luar. Perang di benua tengah masih berlangsung, belum ada tanda-tanda akan berhenti. Di puncak gunung di lembah Dewa Iblis, ada meja batu, dan Lu Ming serta Kaisar Barbar duduk berhadapan. Lu Ming meminta nasihat Kaisar Barbar. Kaisar Barbar juga telah mengembangkan konsepsi artistik bumi, tentu saja. Sekarang Kaisar Barbar telah mengubah konsepsi artistik bumi menjadi alam bumi, dan pemahamannya tentang konsepsi artistik bumi secara alami sangat mendalam. Kaisar Barbar mengetahui segalanya tentang Lu Ming dan berbicara tanpa henti. Lu Ming sangat terinspirasi dan memperoleh banyak hal. Dia merasa tidak akan lama lagi konsepsi artistik bumi akan menerobos. Terima kasih, manusia senior Huang, atas nasihatmu. Lu Ming mengangkat gelas anggurnya dan memberi penghormatan kepada Kaisar Manusia. Haha, Marsukalu terlalu sopan, tapi pemahamanmu lah yang mengejutkanku. Kaisar Barbar tertawa. Lu Ming adalah panglima tertinggi, jadi Kaisar Barbar dan yang lainnya memanggil panglima tertinggi Lu Ming. Meskipun usia keduanya sangat berbeda, mereka sangat cerewet, minum bersama dan berbicara tentang seni bela diri. CK. Pada saat ini, langit tiba-tiba terbelah, dan sebuah tangan besar terulur dari langit dan meraih Lu Ming. Aura yang luas membuat Lu Ming dan Men Huang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Bab 1184 Kaisar Xie Luan Shan. Siapa? Kaisar Barbar mengeluarkan raungan panjang, napasnya meledak, dia naik ke langit, dan meninju ke arah tangan setinggi langit. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang mengejutkan, dan kemudian, tubuh Kaisar Barbar bergetar, dan dia dikalahkan dan jatuh ke bawah. Tapi tangan besar itu tidak berhenti dan terus meraih Lu Ming. Diselubungi oleh tangan besar ini, Lu Ming merasa ruang di segala arah terkunci, tubuh Lu Ming ditekan oleh gravitasi yang tak ada habisnya, membuatnya sulit untuk bergerak. Lu Ming meraung. Aura tangan besar ini sangat familiar bagi Lu Ming. Itu adalah Kaisar bela diri Lu Ming tidak menyangka Kaisar Yu akan benar-benar mengambil tindakan saat ini. Sebelumnya, Lu Ming juga berpikir bahwa dia mungkin akan mengambil tindakan, tetapi dengan seorang kaisar yang duduk di lembah Dewa Iblis, Lu Ming berpikir bahwa dia akan waspada. Ledakan! 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 Di tubuh Lu Ming, 8 kekuatan naga meledak seketika. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul, dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Lu Ming. Hancurkan! Hancurkan!
Luming berteriak dalam hatinya, meledak dengan seluruh kekuatannya, mencoba menghancurkan ruang di sekitarnya, tetapi ruang di sekitarnya sangat padat. Dengan kekuatan Luming saat ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Siapa itu? Mencari kematian. Raungan panjang keluar, dan dari arah lain lembah Dewa Iblis, cahaya iblis yang mengejutkan menyerbu, dan pisau iblis besar menebas tangan besar King Tian. Ledakan. Pertama, setelah pukulan Kaisar Barbar, dan kemudian pisau ini, tangan besar yang mengangkat langit akhirnya runtuh dan menghilang ke dalam ketiadaan. Tekanan yang menyelimuti tubuh Luming telah hilang, tubuh Luming menjadi lebih ringan dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Dengan kilatan cahaya ajaib, Kuluo muncul di samping Luming, dan Kaisar Barbar juga datang ke sisi Luming. Sebuah batang besi digantung di atas kepala Kaisar Barbar, memancarkan aura menakutkan. Itu adalah prajurit spiritual Kaisar. Keduanya memandang ke langit dengan mata serius. Di langit, cahaya keemasan bersinar, dan sesosok tubuh keluar dari celah angkasa. Kaisar Yu tidak lain adalah Kaisar Yu. Kaisar Donghuang, apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda datang ke lembah Dewa Iblis saya? Apakah Anda ingin memulai perang dengan kami? Teriak Kuluo dingin. Hanya ada begitu banyak kaisar di benua Shenhuang, jadi mereka secara alami mengenal satu sama lain. Aku di sini hanya untuk membawa Luming pergi, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Di bersinar dengan cahaya keemasan, berdiri tinggi di langit, menatap orang-orang seperti seorang kaisar yang tinggi. Bawa Lu Shuai pergi. Itu konyol, Di. Bukan hanya kamu tidak bisa membawa siapapun pergi hari ini, tapi kamu juga tidak bisa meninggalkan dirimu sendiri. Mata Kaisar Barbar bersinar dengan warna yang ganas. Pada saat ini, suara terobosan di udara terdengar dari seluruh lembah Dewa Iblis, dan sosok-sosok terbang menuju sisi ini, gerakan tadi mengejutkan seluruh lembah Dewa Iblis. Berhenti, jangan datang. Suara Luming keluar, membuat semua orang berhenti di kejauhan. Jika Kaisar mengambil tindakan, orang lain tidak dapat membantu sama sekali. Dua orang terbang tanpa henti, yaitu Xian Yanqing dan Yan Kuangtu. Luming. Xian Yanqing menarik tangan Luming dan menatap di langit, menunjukkan kekhawatiran. Di. Yan Kuangtu menjilat bibirnya, dan menara roh Kaisar melayang di atas kepalanya, menunjukkan semangat juangnya yang kuat. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku sendiri yang akan membawanya. Suara dingin Di terdengar, dan pedang perang emas muncul di telapak tangannya yang kosong. Pedang perang emas memancarkan cahaya keemasan yang tak terukur, dan cahaya pedang sebesar gunung, mekar dengan paksaan yang sangat besar dan menebas ke arah Kaisar Barbar dan lainnya. Ambil tindakan. Kaisar Barbar berteriak, naik ke langit, memegang batang besi di tangannya. Batang besi itu dengan cepat bertambah besar, berubah menjadi tongkat raksasa yang panjangnya puluhan ribu meter, dan menyapu ke arah cahaya pedang Di. Pada saat yang sama, energi iblis Kuluo melonjak ke langit, dan dia menebas cahaya pedang besar dan juga menebas ke arah cahaya pedang. Di atas kepala Kuang Tuyan, menara roh kekaisaran dengan cepat bertambah besar dan melesat ke arah langit dengan cahaya pedang. Ledakan! 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 3 raungan mengerikan terdengar berturut-turut. Pertama, Kaisar Barbar, dia memegang tongkat raksasa dan memukul cahaya pedang, seluruh tubuhnya terguncang, seolah menghadapi kekuatan yang tak terkalahkan, dan tubuhnya jatuh ke bawah seperti bola meriam. Kemudian, pedang ajaib Kuluo dikalahkan oleh cahaya pedang, dan akhirnya bertabrakan dengan pagoda Huangling milik Yan Kuangtui. Menabrak! 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 Man Huang, Kuluo, dan Kuangtu yang terlempar satu demi satu, mereka melangkah ke langit dan mundur ratusan mil, mengeluarkan seteguk darah. Yan Kuangtuo adalah yang terburuk, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dengan satu gerakan, kedua kaisar dan Kuang Yan terluka, dan Kaisar Yi menunjukkan kekuatan tempurnya yang menakutkan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kuluo berteriak tak percaya. Kaisar Barbar dan Yan Kuangtu terkejut. Mereka bertiga bekerja sama untuk memblokir pedang Di, tetapi pada akhirnya mereka semua terluka, sungguh luar biasa. Mereka semua pernah berurusan dengan Di sebelumnya, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Di akan sekuat itu.
Kaisar ini ingin membawa Luming pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di berkata dengan dingin, dan ketika dia mengulurkan tangannya yang besar, sebuah tangan emas terbentuk dari udara tipis, memancarkan paksaan yang sangat besar, dan meraih Luming. Jangan pernah memikirkannya. Yan Kuangtu, Man Huang, dan Kuluo berteriak dengan keras, melepaskan kekuatan penuh mereka, dan meluncurkan gerakan terkuat mereka untuk menghentikan Di. Tapi begitu Di melangkah maju, 3 cahaya pedang emas mengembun di udara dan menghantam ketiga orang itu, membuat mereka terlempar ke belakang lagi. Tangan emas besar itu terus meraih Luming. Ledakan. Pada saat ini, di depan Luming, ruang terbelah, dan tinju hitam meledak, bertabrakan dengan tangan emas besar, dan menghilang berpasangan. Kemudian, sesosok tubuh jangkung keluar. Leluhur iblis. Kuluo sangat gembira melihat orang ini. Terima kasih. Mata Luming berbinar. Xie Luan berdiri di depan Luming, memandang Di, dan berkata, sangat jarang memiliki guru seperti Anda di antara generasi muda, tetapi dengan kaisar ini di sini, Luming, Anda tidak dapat membawanya pergi. Kaisar Luantian, kamu dibawa pergi olehku. Setelah 30.000 tahun penindasan, kamu tidak lagi seperti dulu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertarung denganku? Ketika Kaisar membuka mulutnya, dia masih penuh percaya diri bahkan di hadapan mereka yang memberontak melawan Kaisar. Apakah kamu bisa bertarung atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Naik dan bertarung. Setelah Shiran mengatakan ini, dia melangkah maju dan bergegas menuju langit. Di melirik Luming, lalu melangkah maju juga, dan bersama Xie Luan, mereka bergegas ke langit dalam sekejap. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari ketinggian yang tidak diketahui, yang sangat menakutkan. Lingkaran cahaya bersinar, seperti matahari yang meledak tinggi di langit, bahkan dapat dilihat dari jarak jutaan mil. Ledakan! 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 Kemudian, terdengar suara gemuruh yang menakutkan terus-menerus tinggi di langit, dan lingkaran cahaya menyala, seperti matahari yang meledak pada saat yang bersamaan. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Luming dan yang lainnya melihat ke arah langit, tetapi mereka hanya melihat cahaya yang menyilaukan, tetapi tidak dapat melihat sosok Kaisar Yu Huang dan Xie Luan. Sangat kuat. Luming mengerutkan kening, diam-diam merasa terkejut. Fluktuasi dan aura yang dihasilkan oleh pertempuran Xie Luan dengan Kaisar jelas jauh lebih tinggi daripada Kaisar biasa. Keadaan apa yang telah mereka capai? Mataku, seru seseorang. Beberapa orang dengan tingkat kultivasi rendah memandang pertempuran di langit, mata mereka sakit karena cahaya, dan mereka tidak berani melihat lebih jauh. Bab 1185 Alam Kaisari. Jauh di langit, ratusan auman meletus terus-menerus, seperti ratusan matahari yang meledak. Jika kekuatan semacam itu jatuh ke bumi, maka dapat menghancurkan bumi, menembus kerak bumi, dan menimbulkan bencana yang dahsyat. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua fluktuasi sepertinya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Begitukah? Hati semua orang terangkat. Pada saat ini, sesosok muncul, dan sosok Xie Luan muncul. Saat ini, nafas Xie Luan sedikit lemah, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, dia malah terluka. Xie Luan sebenarnya terluka dalam pertempuran dengan Kaisar Yu, yang membuat Kuluo, Man Huang dan lainnya sedikit luar biasa. Leluhur iblis, apa yang terjadi dengan Kaisar Yi? Kuluo bertanya. Dia telah mundur. Xie Ran berkata, matanya sedikit serius, dan berkata, saya tidak menyangka orang sekuat itu akan lahir di Donghuang. Dengan kekuatan tempur saya saat ini, saya tidak dapat melakukan apapun untuk dia. Senior Xie, Di, sudah mencapai level berapa? Luming bertanya. Sejujurnya, kekuatan tempur Di benar-benar melebihi imajinasinya. Awalnya, dia berpikir bahwa Di seharusnya hanya seorang kaisar biasa, tetapi sekarang tampaknya dia tidak sama sekali, dan dia jauh lebih kuat dari kaisar biasa. Setelah jangka waktu ini, Xie Luan pulih dan menjadi lebih kuat dari beberapa bulan yang lalu, namun, dia masih terluka dalam pertempuran dengan Di. Luming, Kaisar bela diri dibagi menjadi 9 tingkatan seperti alam lainnya, tetapi jarak antara setiap tingkat sangat besar. Adapun berdua Shenhuang, kondisinya terlalu buruk dan sama sekali tidak cocok untuk budidaya kaisar.
Mampu menerobos ke ranah kaisar sudah menjadi batasnya. Terlalu sulit untuk melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, sebagian besar kaisar di benua Shenhuang tingkat budidaya mereka yang berada di kaisar bela diri tingkat pertama, seperti kaisar barbar, Kuluo, dan kaisar dari sebagian besar pasukan penguasa di benua tengah, semuanya berada di kaisar bela diri tingkat pertama. Xie Luan memperkenalkan. Kuluo, kaisar barbar mengangguk. Hati Luming tergerak, sepertinya kaisar yang dia lihat semuanya berada di tingkat terendah kaisar bela diri. Xie Luan kemudian menjelaskan, begitu seseorang dapat menembus kaisar bela diri tingkat kedua, kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Tidak akan terlalu sulit untuk mengalahkan kaisar lain atau bahkan membunuh kaisar lain. Kesenjangan antara tingkat pertama sangat besar. Jelas. Saya rasa ada orang-orang setingkat ini di keluarga kerajaan saat ini dan tentara ilahi penekan surga. Dan tingkat kultivasi saya di masa kejayaan saya adalah kaisar bela diri tingkat ketiga. Sekarang, saya telah kembali ke puncak kaisar bela diri tingkat kedua, tetapi saya ingin pulih. Mencapai kaisar bela diri tingkat ketiga sangatlah sulit. Pertama, kondisi di benua Shenhuang terlalu buruk. Kedua, saya telah ditekan selama bertahun-tahun, yang akhirnya merusak asal-usulku. Hanya perlu beberapa tahun untuk pulih ke puncak. Kita bisa melakukannya. Apakah tingkat budidaya kaisar pertama juga merupakan puncak kaisar bela diri tingkat kedua? Luming diminta. Ya, budidaya Di memang berada di puncak kaisar bela diri tingkat kedua, dan dia tidak jauh dari kaisar bela diri tingkat ketiga. Saya merasa Di mungkin menembus kaisar bela diri tingkat ketiga. Kapan saja, dan kemudian dia tidak akan tertandingi di dunia, dan benua Shenhuang akan melakukannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Xieran berkata, matanya sedikit serius. Di, kamu kuat sekali? Yan Kuangtu mengepalkan tangannya erat-erat. Ada juga tatapan serius di mata Luming, dia dan Di akan segera bertempur, tapi sekarang tampaknya pertempuran ini jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Sekarang, tubuh kedua telah memperoleh warisan dari orang suci Tianxuan dan membuat kemajuan pesat. Budidaya seni bela diri saya tidak boleh ketinggalan. Jika budidaya seni bela diri dan tubuh kedua masuk ke dalam ranah kaisar, bahkan jika kaisar Yi menerobos ke kaisar bela diri tingkat ketiga, aku masih bisa menekannya. Mata Luming menunjukkan kepercayaan diri dan semangat juang yang kuat. Jika itu dan tubuh kedua menerobos ke dalam kaisar, dan kemudian bergabung, kekuatannya benar-benar di luar imajinasi. Kalian semua harus bubar. Xie Luan melambaikan tangannya, dan semua orang di bawah kaisar bubar satu persatu. Xie Luan memandang Luming lagi dan berkata, Luming, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kondisi di benua Shenhuang memang terlalu buruk. Bagi para pejuang di alam kekaisaran untuk membuat terobosan, itu akan sangat buruk, sulit. Di ingin membuat terobosan. Kaisar bela diri tingkat ketiga tidak semudah itu. Mungkin aku tidak akan bisa menerobos dalam beberapa tahun, atau mungkin aku tidak akan bisa menerobos dalam hidupku seumur hidup. Itu mungkin saja. Saat itu, saya terjebak di puncak kaisar bela diri tingkat ketiga, dan saya tidak dapat menembus ke tingkat keempat. Jika dia tidak dapat menembus kaisar bela diri tingkat ketiga, dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Xieran tersenyum dan menghibur. Terima kasih senior, aku baik-baik saja. Semakin kuat Di, semakin kuat motivasiku. Aku akan membunuh Di dengan tanganku sendiri pagi ini. Tidak akan lama. Kilatan cahaya melintas di mata Luming tajam. Oke, haha. Xieran menepuk bahu Luming dan tertawa. Hah. Pada saat ini, mata Xie Luan tiba-tiba melihat ke arah langit utara. Yang lain tercengang. Apa yang ditemukan Xieran? Mungkinkah kaisar pergi dan kembali lagi? Namun, mereka segera menemukannya. Jauh di langit utara, sebuah kapal perang besar menerobos kehampaan dan terbang dengan cepat. Ledakan! Kapal perang itu lewat, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, seperti pedang ajaib, membelah ruang menjadi dua. Ekspresi semua orang berubah. Mungkinkah mereka datang untuk mereka? Siapa di benua Shenhuang yang berani melakukannya sekarang? Apalagi berasal dari utara. Segera, mereka menyadari bahwa mereka terlalu khawatir.
Kapal perang itu tidak menuju ke arah mereka, tetapi terbang melewati lembah Dewa Iblis. Dilihat dari kejauhan, kapal perang tersebut diukir dengan pola yang indah dan cahaya berkabut mengalir. "Lihat, ada orang di kapal perang itu," teriak Kuluo. Benar saja, semua orang melihat seorang pria paruh baya di depan kapal perang, mengenakan jubah hitam, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia hanya berdiri di sana dengan santai, tetapi dia tampaknya memiliki temperamen yang mendominasi. Pada saat ini, Xuan Yi sepertinya merasakan mata Luming dan yang lainnya, dan Xuan Yi paruh baya melihat ke arah ini. Hanya dengan satu pandangan, Luming merasakan jantungnya berdetak kencang, seperti langit berbintang yang luas, terasa sangat kecil. Di sebelahnya, Xian Yanqing meraih tangan Luming, tiba-tiba mengencangkannya, dan wajahnya menjadi pucat. Namun, orang ini hanya melirik mereka dan menoleh tanpa melihatnya lagi. "Sangat kuat, orang ini sangat kuat, sulit untuk dipahami." Suara Kaisar Barbar terdengar. Luming berbalik dan terkejut pada saat ini, keringat dingin benar-benar keluar dari dahi Kaisar Barbar, dengan ekspresi terkejut di matanya. "Tingkat ketiga Kaisar bela diri?" Xieran mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Kaisar bela diri tingkat ketiga. Bagaimana bisa ada orang kaisar bela diri tingkat ketiga di benua Shenhuang sekarang? Seru Kuluo tak percaya. Siapa bilang mereka berasal dari benua Shenhuang? Saya melihat pola kapal perang di luar negeri itu 30.000 tahun yang lalu. Kalau tidak salah, mereka berasal dari benua Shensu. Kata Xieran. Benua Shensu? Mengapa orang-orang dari benua Shensu tiba-tiba datang ke benua Shenhuang kita? Kaisar Barbar bertanya dengan heran. Luming, Xian Yanqing, dan Yan Kuangtu menunjukkan keraguan. Benua Shensu? Apa tempatnya? Dilihat dari namanya, itu pasti dari benua seberang laut. Bagaimana mungkin seseorang dari benua seberang laut tiba-tiba datang ke alam liar dewa? Bab 1186, orang-orang dari benua Shensu. Benua Shensu adalah benua yang jauh lebih kuat daripada benua Shenhuang. Ada banyak master. Saya tidak tahu mengapa Anda ada di sini hari ini. Luming, apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Xieran memandang Luming dan bertanya. Oke. Ayo pergi dan lihat. Benua Shensu tiba-tiba tiba. Luming juga sangat ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi. Luming dan aku akan pergi melihatnya. Xie Luan memerintahkan Kuluo dan Man Huang, dan mereka mengangguk. Xiao Qing, saudara Yan, tolong tunggu saya di sini. Senior Xie dan saya akan datang segera setelah kita pergi. Luming berkata kepada Xian Yanqing dan Yan Kuangtu. Luming, kamu harus berhati-hati. Xian Yanqing memperingatkan. Luming mengangguk. Ayo pergi. Xieran berteriak pelan, dan Luming berguling dengan cahaya ajaib, melangkah keluar dari udara, terbang, dan mengikuti kapal perang benua Shensu dari kejauhan. Kapal perang benua Shensu terus terbang ke selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tak lama kemudian mereka terbang keluar dari wilayah Beiyuan, tiba di benua tengah, dan terbang menuju bagian tengah benua tengah. Orang-orang dari benua Shensu tampaknya terbang menuju tempat di mana keluarga kerajaan dan tentara ilahi penekan surga bertempur, kata Xie Luan lembut. Mungkinkah itu pembantu yang diundang oleh salah satu dari dua pihak? Wajah Luming sedikit berubah. Jika ini masalahnya, pola benua Shenhuang akan sangat berubah. Kapal perang itu menerobos ruang angkasa, terbang dengan kecepatan sangat tinggi, dan dengan cepat mendekati bagian tengah benua tengah. Ada pertarungan besar di depan, kata Xie Luan sambil melihat ke kejauhan. Wajah Luming juga sedikit serius, karena ada tekanan mengerikan yang datang dari jauh ke selatan. Luming bisa merasakan sedikit fluktuasi di ruang tersebut. Pasti ada orang-orang mengerikan yang bertempur di sana, karena dapat disimpulkan bahwa tempat terjadinya pertempuran tersebut masih sangat jauh dari sini. Kapal perang dari benua Shensu tiba-tiba berhenti ketika tiba di sini, dan pria parubaya dengan pakaian misterius yang berdiri di depan kapal perang itu melihat ke kejauhan, lalu melangkah keluar dan menuju ke selatan. Ayo pergi. Xie Luan dan Luming berjalan mengitari kapal perang dan menuju ke selatan. Ledakan! Ledakan! Segera, dia mendengar fluktuasi mengerikan di udara di kejauhan. Jauh dari sana, Luming samar-samar bisa melihat dua sosok bertarung di langit. Auranya begitu kuat hingga melebihi aura kaisar biasa.
Sangat kuat. Mata Luming menyipit. Kedua orang yang bertarung dalam pertempuran itu memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Di atas Kaisar Barbar dan Kuluo, meskipun tidak seseram pertarungan antara Xieluan dan Di, itu tidak terlalu menakutkan. Berbeda. Seharusnya eksistensi yang setingkat dengan Xieluan dan Di. Di bawah pertempuran ada sebuah danau besar, dan ada banyak orang kuat di kedua sisi danau. Danau pusat bumi adalah tempat di mana keluarga kerajaan dan tentara ilahi penekan surga bertempur. Pria paruh baya disuanyi dari benua Shensu muncul tidak jauh dari sana. Dia melihat pertempuran di depan dan tidak berpartisipasi untuk sementara waktu. Xie Sheng, kamu terlalu tua untuk menjadi lawanku. Sebuah suara terdengar selama pertempuran. Ekspresi wajah Luming berubah. Dia mendengar dari Xie Nianqing bahwa Kaisar Suci lama dari generasi sebelumnya bernama Xie Sheng. Dia adalah kakek dari Kaisar Suci saat ini Xie Qitian. Dia mengundurkan diri dari jabatan Kaisar Suci 6.000 tahun yang lalu dan mengabdi pada dirinya ke pengasingan. Dunia luar mengira setelah bertahun-tahun, Sheng Xie telah meninggal dunia, namun ada pula yang mengatakan bahwa Sheng Xie masih hidup. Namun belum pernah bisa dipastikan, sekarang terbukti bahwa Sheng Xie memang masih hidup. Sisi lain adalah Kaisar bela diri 100 pertempuran. Mata Luming berkedip saat dia melihat ke kejauhan. Orang yang berperang melawan Xie Sheng adalah orang terkuat dari tentara ilahi penekan surga, Kaisar bela diri 100 perang, Kaisar bela diri 100 perang yang menang dalam setiap pertempuran. Keduanya adalah pemimpin di pihak masing-masing, budidaya mereka telah mencapai Kaisar bela diri tingkat kedua, dan mereka bertarung dengan sengit. Apakah lawanmu belum bertarung sampai akhir? Siapa yang tahu dengan jelas, Baisan, aku menyarankanmu untuk menyerahkan perintah Raja Surgawi. Ini adalah warisan keluarga kerajaanku, dan itu bukan milikmu untuk diambil. Xie Sheng katanya, suaranya sudah sangat tua. Tapi itu seperti semburan guntur, bergemuruh melintasi langit dan bumi, dan tidak diketahui seberapa jauh penyebarannya. Xie Sheng, begitu kamu bertambah dewasa, berhentilah memikirkan perintah Raja Surgawi. Kaisar bela diri Baisan tertawa keras, dan pertarungan antara keduanya menjadi lebih intens. Di Cakrawala, setelah mendengar 3 kata, perintah Raja Surgawi, Suanyi Parubaya dari benua Shensu mengangkat alisnya dan berbisik, saya tidak menyangka bahwa perintah Raja Surgawi dari benua Shenhuang masih ada. Perjalanan saya tidak sia-sia. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya, maju selangkah, dan dengan cepat mendekati medan perang antara Xie Sheng dan Kaisar bela diri Baisan. Siapa? Orang apa? Begitu Suanyi Parubaya mendekat, Xie Sheng dan Kaisar bela diri Baisan merasakannya. Mereka berteriak keras, berpisah satu sama lain, dan menatap Suanyi Parubaya dengan serius. Mereka menyadari bahwa Suanyi Parubaya begitu dekat, sehingga mengejutkan mereka berdua. Indra spiritual mereka menyapu tubuh Parubaya Xuanyi, dan mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat kedalaman tubuh Parubaya Xuanyi, keduanya bahkan lebih terkejut. Hah! Melihat adegan ini, Luming dan Xieluan sama-sama sedikit terkejut. Tampaknya orang-orang di benua Shensu bukanlah pembantu keluarga kerajaan atau Xieluan. Jika tidak, Xie Sheng dan Kaisar bela diri Baisan tidak akan membantu. Akan sangat terkejut. Apakah kamu membawa perintah Raja Surgawi? Mata Parubaya Xuanyi menatap Kaisar bela diri Baisan. Siapa yang mulia? Kaisar bela diri Baisan mengerutkan kening dan bertanya. Jawabannya bukanlah apa yang kamu tanyakan. Izinkan aku bertanya lagi, apakah kamu membawa perintah Raja Surgawi? Suara Parubaya Xuanyi menjadi sedikit lebih dingin, dan ada sedikit nada ketidaksabaran dalam nadanya, juga sebagai rasa yang memerintah. Kata-kata ini membuat wajah Kaisar bela diri Baisan menjadi jelek. Di benua Shenhuang, tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti ini. Perintah Raja Surgawi ada padaku, lalu kenapa? Baisan Wuhuang berkata. Oh, serahkan saja padamu. Serahkan dan berikan aku perintah Raja Surgawi, kata Suanyi Parubaya. Hahaha. Kaisar bela diri Baisan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Yang Mulia benar-benar lucu. Dia muncul entah dari mana dan meminta saya untuk menyerahkan perintah Raja Surgawi segera setelah dia membuka mulutnya. Yang Mulia, Anda juga percaya diri. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk percaya diri.
Kaisar bela diri Baisan memiliki cahaya dingin yang berkedip di matanya. Apakah itu berarti kamu tidak akan menyerahkannya? Kalau begitu aku akan datang dan mengambilnya sendiri. Begitu Xuan Yi Paruhbaya selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan. Ledakan. Setelah mengambil langkah ini, langit dan bumi bergetar hebat. Di bawah, danau inti bumi menggulung ribuan gelombang, dan gelombang air melonjak ke langit. Menekan. Sebuah suara acuh tak acuh datang dari mulut Xuan Yi Paruhbaya. Dia bertepuk tangan, dan energi spiritual yang tak ada habisnya di langit berkumpul. Sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi, setinggi langit, bergerak menuju Kaisar bela diri Baisan untuk menekan dia. Begitu gerakan ini keluar, wajah Kaisar bela diri Baisan berubah dengan liar dan menjadi sangat serius. 100 tinju ilahi perang. 100 pertempuran Kaisar bela diri melancarkan 100 pukulan dalam sekejap. Setiap pukulan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, mampu menembus bumi dan menghancurkan gunung dan sungai. 100 kepalan energi berkumpul di udara dan bergabung menjadi satu, yang kekuatannya meningkat 100 kali lipat. Ledakan. Kekuatan tinju membombardir pepohonan kuno yang menjulang tinggi, menimbulkan suara keras seperti kehancuran dunia. Tekan. Xuan Yi Paruhbaya mengucapkan satu kata lagi, dan dengan menekan telapak tangannya, cabang-cabang pohon kuno yang menjulang tinggi terentang, dan lampu hijau melesat ke langit. Ledakan. Kekuatan tinju Kaisar bela diri Baisan runtuh seketika, dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi terus menekan Kaisar bela diri Baisan. Bab 1187 Sekte Yuanlu, Sekte Tianshen. Wajah Kaisar bela diri Baisan berubah dengan liar, dia melawan dengan keras, dan terus membombardirnya, tapi itu semua sia-sia. Dia dikalahkan oleh pohon kuno yang menjulang tinggi, dan akhirnya pohon kuno yang menjulang tinggi itu membombardir Kaisar bela diri Baisan dengan keras. Kaisar bela diri Baisan berteriak, dan tubuhnya jatuh ke danau inti bumi di bawah. Ledakan. Tubuh Kaisar bela diri 100 perang langsung terkena di danau inti bumi. Tiba-tiba, danau inti bumi melonjak dengan gelombang yang mengejutkan. Berpusat di tempat Kaisar bela diri 100 perang menghantam, air danau membentuk-bentuk gelombang dan mengalir masuk segala arah dengan gila-gilaan. Dalam satu tarikan napas, seluruh danau di tengah bumi terhempas ratusan ribu mil jauhnya, berubah menjadi uap dan menghilang ke angkasa. Dengan Kaisar bela diri Baisan sebagai pusatnya, tidak ada setetes air pun dalam radius 100.000 mil, semua orang hanya bisa melihat Kaisar bela diri Baisan tergeletak di tengah bumi sambil batuk darah. Di tempat kejadian, semua orang di keluarga Xie dari keluarga kerajaan dan tentara ilahi penekan surga membelalak karena terkejut. Kaisar bela diri 100 pertempuran terluka parah oleh pria Paruhbaya di Xuan Yi hanya dengan satu gerakan, bagaimana ini mungkin? Kaisar bela diri 100 pertempuran adalah pemimpin tentara ilahi penekan surga dan orang paling kuat di benua Shenhuang, dia tak terkalahkan dan menang dalam setiap pertempuran. Dari sinilah nama Kaisar bela diri 100 pertempuran muncul. Tapi sekarang, dikalahkan dengan satu gerakan sungguh sulit dipercaya. Xie Sheng juga menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan, Kaisar bela diri 100 pertempuran tidak lebih lemah darinya, tetapi dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan, yang membuatnya merasa sedikit takut. Sangat kuat. Mata Luming menyipit di kejauhan. Dia memang layak menjadi Kaisar bela diri tingkat ketiga. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Xuan Yi Paruhbaya menatap Kaisar bela diri Baisan dan berkata, sekarang, apakah kamu menyerahkannya atau tidak? Jika kamu tidak menyerahkannya, aku bisa mendapatkannya sendiri. Ada sedikit niat membunuh dalam suaranya. Maksudnya sangat jelas. Jika Kaisar bela diri Baisan menolak untuk menyerahkan, dia bisa membunuh Kaisar bela diri Baisan dan mendapatkannya sendiri. Wajah Kaisar bela diri Baisan sangat jelek, dan dia merasa sangat tidak rela. Namun, menghadapi lawan yang tak terkalahkan, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas panjang. Sebuah tanda muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke arah Paruhbaya. Xuan Yi. Xuan Yi Paruhbaya mengulurkan tangannya untuk menangkap token itu. Dia meliriknya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya dan berkata, itu memang perintah Raja Surgawi. Meskipun benua Shensu jauh lebih kuat daripada benua Shenhuang, tidak sebagus Yuanlu. Itu masih debu. Sangat sulit untuk bergabung dengan kekuatan besar Yuanlu. Token Raja Surgawi juga merupakan harta tertinggi baginya.
Yang mulia, Anda bukan dari benua Shenhuang, kan? Xie Sheng memandang Suanyi paruh baya, dengan sedikit keengganan di matanya. Ketika perintah Raja Surgawi jatuh ke tangan Suanyi paruh baya, keluarga kerajaan mereka tidak memiliki peluang. Begitu kata-kata ini keluar, hati keluarga kerajaan dan tentara ilahi penekan surga terkejut. Jika Anda bukan dari benua Shenhuang, apakah Anda berasal dari luar negeri? Ya, saya berasal dari benua Shensu, istana Shenmen Nanshen. Anda telah hidup lama sekali, Anda pasti pernah mendengarnya, kan? Xuanyi, seorang pria paruh baya, menyingkirkan perintah Raja Surgawi dan sepertinya masuk suasana hati yang baik, begitu dia menjelaskan. Apa? Apakah kamu dari Shenmen benua Shensu? Xie Sheng tampak sangat terkejut. Wajahnya berubah untuk beberapa saat, dan kemudian dia menjadi sangat hormat. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Suanyi paruh baya dan berkata, ternyata tuan dari Shenmen lah yang datang. Sungguh menakjubkan. Maaf, saya minta maaf. Di tempat kejadian, ekspresi Kaisar dan Xie Sheng serupa. Selain terkejut, ada juga sedikit rasa hormat. Ketika Kaisar bela diri Baisan mendengar ini, keengganan di matanya akhirnya menghilang, dan sebaliknya, dia dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tetapi mereka yang berada di bawah Kaisar mempunyai wajah kosong. Tentu saja, dia adalah seseorang dari Shenmen. Xie Luan berbisik. Senior, apakah Shenmen sangat kuat? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja sangat kuat. Yuan Jie sangat luas dan luas. Tentu saja, sebagian besar wilayahnya adalah laut. Laut tidak ada habisnya. Di laut yang tak berujung, ada benua yang tak terhitung jumlahnya. Dan beberapa benua tidak jauh dari masing-masing benua lainnya. Dalam suatu wilayah disebut gugusan benua, seperti halnya pulau-pulau di lautan. Beberapa pulau berkumpul menjadi satu dan disebut kepulauan. Hal yang sama berlaku untuk daratan. Xie Ran menjelaskan. Lu Ming diam-diam terkejut, di luar benua Shenhuang, sungguh tak ada habisnya, megah dan penuh warna. Wilayah laut tempat benua Shenhuang berada disebut kelompok benua Shensu. Terdiri dari puluhan benua besar. Dari namanya saja, Anda dapat mengetahui bahwa kelompok benua ini dihormati oleh benua Shensu. Benua Shensu. Wilayah benua ini setidaknya 10 kali lipat dari benua Shenhuang. Ada banyak penguasa, orang-orang luar biasa, dan kaisar di dalamnya, dan jumlah kaisar jauh lebih banyak daripada benua Shenhuang. Benua Shensu sepenuhnya dikuasai dengan satu kekuatan, dan kekuatan itu adalah gerbang ilahi. Xie Luan terus menjelaskan. Lu Ming akhirnya tahu betapa kuatnya Shenmen. Luas benua Shensu setidaknya 10 kali lipat luas benua Shenhuang, dan sepenuhnya dikuasai oleh satu kekuatan, Shenmen. Apa yang disebut kekuatan tuan dari benua Shenhuang sama rapuhnya dengan bayi di depan para Shenmen. Dan Suanyi Parubaya, atau kapal perang itu, berasal dari Shenmen. Saya tidak tahu apa yang terjadi ketika seorang tamu terhormat dari sekte ilahi datang ke hutan belantara ilahi. Kaisar bela diri Baisan terbang tinggi ke langit dan mengepalkan tinjunya dengan hormat. Perintah Raja Surgawi diambil oleh orang kuat dari sekte ilahi, dan dia hanya bisa memilih untuk melupakannya. Saya di sini untuk membawa keberuntungan bagi benua Shenhuang Anda, kata Suanyi Parubaya. Membawa keberuntungan? Xie Sheng, Kaisar bela diri Baisan, dan yang lainnya saling memandang, bingung. Ledakan. Pada saat itu terdengar suara gemuruh, dan kapal perang itu mendekat. Di depan kapal perang itu muncul beberapa sosok, baik yang muda maupun yang tua, semuanya dengan aura yang kuat. Ya, nasib baik yang luar biasa. Mata Parubaya Xuanyi tiba-tiba menjadi cerah, dan suaranya meninggi, berkata, beberapa bulan yang lalu, Shenmen tiba-tiba menerima berita dari Yuanlu. Grup Kontinental memilih pahlawan muda dan merekrut mereka sebagai murid, dan biarkan para Shenmen bertindak atas nama mereka untuk menyatukan para jenius dari grup Kontinental Shensu dan pergi ke benua Shensu bersama-sama. Pada saat itu, utusan dari sekte Tianshen akan datang untuk memilih para murid. Suanyi. Suara setengah baya menyebar jauh, tapi menimbulkan kegemparan besar. Apa? Sekte besar Yuanlu ingin memilih murid di benua Shensu? Ya Tuhan, hal seperti itu bisa terjadi? Selama berabad-abad, sekte besar Yuanlu jarang memilih murid di benua Shensu. Itu takdir Tuhan.
Sungguh sial, berkah. Bahkan para kaisar tidak bisa tenang lagi, mereka berbicara dan bersemangat. Jika dipikir-pikir, Anda bisa mengerti. Sepotong token Raja Surgawi hanya dapat memungkinkan seseorang untuk bergabung dengan Istana Raja Surgawi dari sekte besar Yuanlu. Itu akan menyebabkan kekacauan di Zhongzhou dan membiarkan keluarga kerajaan dan dewa penekan surga tentara bertempur berhari-hari. Dari sini terlihat bahwa jika ingin masuk ke sekte besar Yuanlu untuk berlatih, betapa sulitnya, betapa berharganya. Namun kini, tanpa tanda apapun, sekte Yuanlu datang langsung untuk merekrut murid. Inilah rezeki Tianda. Setelah Anda direkrut sebagai murid oleh sekte Yuanlu, Anda akan benar-benar makmur dan masa depan Anda tidak terbatas. Lingkungan budidaya di sekte Yuanlu tidak sebanding dengan di benua Shenhuang, dan jauh lebih kuat. Jika benua Shenhuang adalah tempat pembuangan sampah yang bau, maka sekte besar Yuanlu adalah negeri dongeng tertinggi di atas 9 langit. Benar-benar tak tertandingi. Berkultivasi di sana, kaisar tidak lagi menjadi akhir, dan mungkin lebih naik satu lantai. Bab 1188 Semua keajaiban berkumpul. Sekte besar Yuanlu benar-benar datang ke benua Shensu untuk merekrut murid. Bahkan Xieluan terkejut dan terkejut. Namun, banyak kaisar yang menyesalkan bahwa saat ini, hanya untuk generasi muda, tidak ada harapan bagi yang lebih tua. Namun beberapa tokoh dari generasi muda memiliki cahaya yang menyala-nyala di matanya. Maaf, kapan ini akan dimulai? Xie Sheng bertanya. Dalam 10 hari, mari kita tunggu di sini selama 10 hari. Dalam 10 hari, para jenius dari benua Shenhuang yang ingin berpartisipasi akan datang ke sini untuk bertemu. Tapi pertama-tama, izinkan saya menjelaskan bahwa kondisi sekte Yuanlu untuk merekrut murid sangat tinggi. Mereka pasti hanya para jenius terbaik yang kemungkinan besar akan dipilih. Jadi 10 hari kemudian, saya akan melakukan tes, dan hanya mereka yang lulus tes yang dapat mengikuti saya ke benua Shensu untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte Tianshan. Kata Suanyi Paruhbaya. Tentu saja. Xie Sheng mengangguk berulang kali. Oke, ayo sebarkan beritanya. Suanyi Paruhbaya melambaikan tangannya dan menaiki kapal perang. Orang-orang di kapal perang itu juga menghilang, dan kapal perang itu melayang dengan tenang di udara. Pertempuran antara keluarga kerajaan dan tentara ilahi penekan surga secara alami berhenti, dan berita tentang kedatangan para Shenmen dan bahwa sekte Yuanlu akan merekrut murid menyebar ke seluruh benua Shenhuang dengan kecepatan yang gila. Luming, berterima kasih pada Luan, juga kembali ke lembah Dewa Iblis. Di lembah Iblis, di aula besar, Xie Luan, Luming, Kuluo dan lainnya berkumpul. Ketika Kuluo dan yang lainnya mengetahui tujuan orang-orang dari benua Shensu datang ke sini, mereka semua terkejut. Luming, menurutku ini adalah kesempatanmu, kesempatan yang sempurna. Xie Luan berbicara lebih dulu. Senior Xie, apakah kamu ingin aku berpartisipasi dalam pemutaran film, kata Luming. Ya, bakatmu sudah langka di benua Shenhuang sejak zaman kuno. Kemungkinan besar kamu akan dipilih oleh sekte Tianshan dan menjadi murid sekte Yuanlu. Nona Nianking juga mungkin, kata Xie Luan. Luming sedikit mengernyit dan berpikir keras. Sejujurnya, hatinya sangat tersentuh. Ini adalah kesempatan bagus. Saat ini, Kaisar Wu bukan lagi tujuan Luming, tujuannya adalah untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Namun di benua Shenhuang, begitu mencapai level Kaisar, akan sulit untuk ditingkatkan. Jika ingin terus meningkat, Anda harus meninggalkan benua Shenhuang. Tetapi ketika dia menerobos Kaisar dan pergi sendirian ke Yuanlu, perjalanannya jauh dan tidak mudah untuk bergabung dengan sekte besar. Sekarang, tidak diragukan lagi ini adalah peluang bagus. Namun masih ada sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan, yaitu Kaisar Yiwu. Jika Kaisar di Yiwu tidak terselesaikan, akan sulit baginya untuk pergi dengan tenang dan pergi ke Yuanlu untuk berlatih. Luming, apakah kamu mengkhawatirkan Di? Xieran bertanya seolah dia mengerti apa yang dipikirkan Luming. Ya, jika orang ini tidak ditangani, saya akan merasa tidak nyaman, kata Luming. Luming, dengan pernyataan ini, pandanganmu terlalu picik. Pikirkanlah, bahkan jika kamu dipilih oleh sekte Tianshan, kamu tidak boleh langsung pergi ke Yuanlu untuk berlatih. Jika kamu ingin menunggu sebentar sebelum pergi, kamu mungkin bisa melakukannya. Bahkan jika kamu tidak bisa memperlambat, setelah kamu dipilih oleh sekte Tianshan, itu akan menjadi sekte terbesar di Yuanlu.
Ada banyak orang kuat yang ada. Siapapun yang keluar dapat menghancurkan Di. Ketika saatnya tiba, Anda dapat meminta seorang master untuk mengambil tindakan dan membunuh Di, kata Sheeran. Kata-kata ini membuat mata Luming berbinar. Ya, jika dia benar-benar bergabung dengan Sekte Tianshan dan menjadi murid Sekte Tianshan, maka tidak akan terlalu sulit untuk meminta Sekte Tianshan mengirim seseorang untuk membunuh Di. Selama masalah Di masa depan terpecahkan, tidak perlu khawatir tentang benua Shenhuang, dan dia bisa pergi ke benua Yuan untuk berlatih dengan pikiran tenang. Oke, saya akan berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Tianshan. Luming berpikir sejenak dan mengangguk. Xiao Qing, kamu di mana? Luming bertanya pada Xian Yanqing. Kemanapun kamu pergi, tentu saja aku juga akan pergi. Xian Yanqing berkata sambil tersenyum tipis. Oke, kita akan berangkat dalam beberapa hari. Luming mengangguk. Berita bahwa Sekte Yuanlu telah merekrut sejumlah besar murid menyebar, dan benua Shenhuang terkejut. Pasukan penguasa utama berhenti berperang satu sama lain, dan banyak jenius muda mulai berangkat ke Danau Inti Bumi. Para jenius dari Gurun Timur, Nanming, dan Gurun Barat, semuanya berkumpul menuju Danau Inti Bumi. Segera, 10 hari akan tiba. Xie Luan membawa Luming, Xian Yanqing, Tuo Basi dan orang-orang berbakat lainnya dari Beiyuan ke Danau Pusat Bumi. Kapal perang benua Shensu masih diparkir di atas Danau Pusat Bumi. Kapal perang itu dikelilingi oleh orang-orang, termasuk orang-orang kuat dari semua kekuatan besar, yang datang dengan kejeniusan mereka sendiri. Tentunya masih banyak lagi yang datang untuk menyaksikan keseruannya, dan bisa dibilang banyak orang kuat yang berkumpul di sini. Semua orang menunggu dengan tenang. Segera setelah itu, kapal perang bersinar, dan sekelompok orang muncul di depan kapal perang. Pemimpinnya tidak lain adalah Suanyi Paruhbaya. Pria Paruhbaya Suanyi melangkah keluar dan terbang dari kapal perang. Di belakangnya ada dua pria muda, tidak terlalu tua, jelas merupakan anggota generasi muda. Ada dua pemuda. Salah satu dari mereka tersenyum dan tampak lembut, sementara yang lain memiliki wajah yang dingin dan sombong. Matanya mengamati orang-orang di benua Shenhuang dengan sedikit rasa jijik. Anak muda, majulah. Suara Paruhbaya Suanyi keluar. Uhu. 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 Satu demi satu, sosok-sosok terbang ke depan dan tiba di depan Suanyi Paruhbaya dan yang lainnya. Ada ribuan orang. Suanyi Paruhbaya mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, mereka yang berada di bawah level dewa spiritual, silakan pergi. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, apakah Anda ingin berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Yuanlu? Mendengar kata-kata ini, sebagian besar anak muda menunjukkan ketidakberdayaan seks, Anda hanya bisa mundur. Tiba-tiba, hanya tersisa beberapa lusin orang di lapangan. Luming melihat sekeliling dan menemukan bahwa hampir semua jenius di benua Shenhuang telah tiba. Long Chen, Xian Yanjun, Yang Potian, Sidu dan lainnya. Mingxi dari Nanming, anjing neraka berkepala 3 dan lainnya, selain biksu yang tidak bermoral dan bodhisattva wanita dari Gurun Barat, ada 5 lagi pemuda jenius di Gurun Barat, yang membuat orang terkejut dan mendesah bahwa kekuatan Gurun Barat sungguh kuat. Selain itu, di Donghuang, Luming hanya melihat Dewa Kaisar. Jelas sekali, kecuali Dewa Kaisar, tidak ada orang lain yang menginjakkan kaki di alam dewa spiritual. Mata beberapa orang tertuju pada Luming, dengan kilatan cahaya dingin, seperti Shidu, Wu Chengkong, Dishen dan lainnya. Dewa Kaisar. Luming melirik Dewa Kaisar, menunjukkan niat membunuh. Di masih ingin menangkapnya. Jika ada kesempatan, Luming pasti akan menyingkirkan Dishen dan mengumpulkan sejumlah bunga. Di belakang Suanyi Paruhbaya, kedua pemuda itu juga memandang Luming dan yang lainnya. Pemuda dengan senyuman masih memiliki senyuman di wajahnya, dan tidak ada perubahan yang terlihat. Namun mata pemuda yang dingin dan sombong itu menampakkan api yang berkobar. Matanya menatap ke arah Xian Yanjun, Xian Yanqing, Peri Cendana, Jing Kongling dan lainnya, dan api di matanya menjadi lebih kuat. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak keindahan menakjubkan di benua Shenhuang yang kecil, hehe. Sudut bibir pemuda yang dingin dan sombong itu melengkung, dan hatinya membara. Oke, kultivasi Anda telah mencapai alam spiritual, tetapi saya masih harus menyaring Anda. Kecuali Anda adalah seorang jenius top, jenius biasa, bahkan jika Anda pergi, mereka hanya akan merasa malu.
Sekarang, jangan diam saja. Bergerak, biarkan aku menguji garis keturunanmu. Mata Parubaya Xuanyi melirik ke arah Luming dan yang lainnya, dan kemudian piringan formasi muncul di tangannya. Piringan formasi bersinar, terbang ke langit, dan bertambah besar ukurannya dengan sangat cepat. Kecepatan cepat. Akhirnya, seberkas cahaya muncul, menyelimuti Luming dan yang lainnya. Bab 1189 Keajaiban Dewa Perang Menghancurkan Daratan. Setelah diselimuti oleh berkas cahaya ini, Luming menemukan bahwa cincin emas muncul di tubuh orang lain. Itu cakra. Tubuh Xian Yanqing memiliki 9 cakra emas, sedangkan tubuh Luming memiliki 8 cakra emas. Xuanyi Parubaya meliriknya dan berkata, "Baiklah, kalian yang memiliki garis keturunan tingkat 8 tingkat dewa, silakan minggir." Hanya mereka yang memiliki garis keturunan tingkat 9 tingkat dewa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam sekte Tianshan. Seleksi. Ikutlah denganku. Apa? Garis keturunan tingkat 8 tingkat dewa bahkan mereka yang memiliki garis keturunan tingkat 9 tidak memenuhi syarat? Hanya tingkat dewa tingkat 9 yang memenuhi syarat? Kata-kata ini mengejutkan seluruh penonton. Kondisi ini terlalu tinggi. Berapa banyak jenius tingkat 9 yang ada di seluruh benua Shenhuang? Sekelompok katak di dalam sumur, apakah menurutmu dewa tingkat ke-9 itu hebat? Dewa tingkat ke-9 mungkin adalah yang teratas di benua Shenhuang yang kecil, tapi Yuan Lu, di mana tempat itu? Inti dari Yuan Jie, Tianshan Sekte, tetapi untuk sekte utama Yuan Lu, standar minimum mereka untuk merekrut murid adalah bahwa garis keturunan harus berada pada tingkat dewa tingkat ke-9. Anda bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan dasar, dan Anda masih ingin bergabung sekte Tianshan? Pria muda yang dingin dan sombong itu mencibir dengan nada sinis dalam suaranya. Dengan nada merendahkan. Kata-kata ini membuat banyak jenius tingkat 8 terlihat jelek, tetapi mereka tidak berani membantahnya. Oke, dewa tingkat 8, silakan mundur. Xuanyi Parubaya berkata lagi. Para jenius itu, seperti Kaisar Shen, Wu Chengkong, Jing Kongling, DLL, semuanya mundur satu persatu. Sepertinya aku tidak punya kesempatan. Luming tersenyum tak berdaya pada Xian Yanqing. Tidak masalah. Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Ayo pergi. Xian Yanqing juga tersenyum. Luming mengangguk, dan Xian Yanqing berbalik dan terbang keluar. Tunggu sebentar. Tapi saat ini, minuman dingin terdengar. Luming dan Xian Yanqing berbalik, hanya untuk melihat pemuda yang dingin dan sombong itu menatap Xian Yanqing, cahaya api di matanya tidak tersamarkan. Luming mengerutkan kening dan matanya menjadi dingin. Kamu adalah dewa tingkat 9, mengapa kamu pergi? Tidak ingin menjadi dewa? Pemuda yang dingin dan sombong itu berkata kepada Xian Yanqing. Dia tidak bisa memenuhi persyaratan. Aku akan bersamanya. Jika dia tidak bisa pergi, aku juga tidak akan pergi. Xian Yanqing memandang Luming dan berkata. Dia? Pemuda yang dingin dan sombong itu memandang Luming dengan sentuhan jijik di matanya, dia hanyalah sampah tingkat 8 tingkat dewa. Dia tidak dapat memenuhi persyaratan sama sekali. Kualifikasi apa yang dia miliki? Berpartisipasi? Sebaliknya, kamu sangat berbakat. Mengapa repot-repot melakukannya dengan sia-sia? Kamu telah menyia-nyiakan masa depanmu yang cerah, ikutlah dengan kami. Kata-kata ini membuat wajah Xian Yanqing menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan, sudah kubilang, jika dia tidak pergi, aku juga tidak akan pergi, dan dia tidak sia-sia. Luming, ayo pergi. Xian Yanqing menarik Luming dan hendak terbang kembali. Hem. Terdengar dengusan dingin. Pemuda lengau itu bergerak dan muncul di depan Luming dan Xian Yanqing. Dia menghalangi jalan dan berkata, kamu telah memenuhi persyaratan dan kamu harus pergi. Ini bukan hanya tentang kamu masa depannya sendiri. Ini juga tentang gerbang ilahi saya. Kemudian dia memandang Luming dan berkata, wah, jika kamu berakal sehat, minggirlah. Katak itu ingin makan daging angsa. Apakah gadis ini layak untukmu? Ekspresi Luming menjadi sangat dingin. Orang ini memandang Xian Yanqing dengan niat jahat pada awalnya. Sekarang, dia menyebutnya pecundang di kiri dan pecundang di kanan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda sangat mulia? Dari mana datangnya anjing liar itu?
Ia menggonggong di sini, keluar dari sini. Suara Luming yang dingin dan menghina keluar. Pergerakan di sini secara alami menarik perhatian semua orang, dan semua mata yang melihat pemandangan itu melihat ke sini. Saat ini, mendengar kata-kata Luming mengejutkan hati banyak orang. Luming ini sangat berani. Dia benar-benar berani memarahi kejeniusan benua Shensu seperti ini? Sudah berakhir, Luming dalam masalah. Dia hanya mencari kematian. Saya tidak tahu apakah dia akan melakukannya, hidup atau mati. Saya pikir dia ada di benua Shenhuang. Saya terbiasa sombong. Beberapa orang menghela nafas, sementara yang lain mencibir dan menyombongkan diri. Wah, apa katamu? Benar saja, mata pemuda yang dingin dan angkuh itu berubah menjadi sangat dingin, dan niat membunuh muncul. Dia adalah eksistensi yang terkenal bahkan di benua Shensu di mana terdapat begitu banyak orang jenius. Tidak banyak orang di benua Shensu yang berani berbicara dengannya seperti ini. Sekarang, di benua Shenhuang, seseorang berani berbicara dengannya seperti ini, memarahinya seperti ini, memanggilnya anjing liar. Dia hanya mencari kematian. Sepertinya telingamu tidak berfungsi dengan baik, anjing liar, keluar dari sini. Luming memarahinya lagi. Nak, kamu mencari kematian, aku akan menghancurkanmu. Pemuda yang dingin dan angkuh itu sangat marah, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Auranya terus meningkat, ke dewa spiritual tingkat kedua, ke dewa spiritual tingkat ketiga, ke dewa spiritual tingkat keempat. Akhirnya, ia mencapai puncak dewa spiritual tingkat keempat sebelum berhenti. Puncak dewa spiritual tingkat keempat. Banyak orang yang kaget dan memandang pemuda yang dingin dan angkuh itu dengan kaget. Pemuda Lengau jelas masih muda dan termasuk generasi muda, kultivasinya sebenarnya telah mencapai tingkat keempat dewa spiritual, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Saat ini, para jenius teratas di benua Shenhuang, seperti Mingzi, Yang Potian, DLL. Semuanya berada di puncak dewa spiritual tingkat ketiga, satu-satunya yang dapat dipastikan berada di atas dewa spiritual tingkat keempat adalah Long Chen. Tetapi pemuda ini memiliki kultivasi di puncak dewa spiritual tingkat keempat. Pemuda yang dingin dan angkuh itu menampar Luming dengan telapak tangannya. Telapak tangannya ditutupi lapisan cahaya cian, yang menyebabkan ruang tersebut terkikis. Keluar! Luming berteriak dingin dan menampar telapak tangan yang sama. Ledakan! Kedua telapak tangan berpotongan, dan kekuatan telapak tangan menyapu seperti kekuatan yang luar biasa. Kemudian, sesosok tubuh terhuyung mundur ratusan meter di udara, dan wajahnya menjadi pucat. Pemuda yang dingin dan sombong itulah yang dipukul mundur oleh telapak tangan Luming. Orang lain di tempat itu tidak bisa berkata-kata dan memandang Luming dengan kaget. Setelah beberapa lama tidak bertemu, Luming jelas menjadi lebih kuat, dan dia benar-benar bisa mengalahkan pemuda yang dingin dan sombong itu dengan satu telapak tangan. Hanya Tuobasi yang mencibir, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan tempur Luming. Ah, kamu sedang mencari kematian, aku ingin kamu mati. Pemuda yang dingin dan sombong itu meraung dengan marah. Dia sebenarnya ditolak oleh telapak tangan. Orang yang menolaknya adalah orang dari benua Desolate Ilahi. Dia dianggap sebagai karakter yang tidak berguna. Dia tidak tahan. Ledakan! Sebuah pohon hijau muncul di atas kepalanya, dengan 9 cakra emas bersinar di atasnya. Orang ini juga telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9, bakat tingkat raksasa. Hal ini membuat Yang Potian, Mingzi dan yang lainnya terlihat serius. Kultivasi orang ini telah mencapai puncak dewa spiritual tingkat keempat, garis keturunannya juga tingkat dewa tingkat ke-9, dan kekuatan tempurnya telah melampaui mereka. Apakah memang ada orang jenius di benua Shensu? Atau apakah orang ini sudah menjadi salah satu yang terbaik di benua Shensu? Tepat ketika semua orang memikirkan berbagai macam pemikiran, pemuda Lengau telah menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi pohon hijau. Pepohonan hijau setinggi langit dan sebesar gunung, aura menakutkan berkembang, dan cahaya biru menyebar ke seluruh langit, menekan Luming. Sangat kuat, sangat kuat. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, dewa spiritual biasa di tingkat ke-6 akan terbunuh, dan dewa spiritual biasa di tingkat ke-7 akan terluka parah. Mari kita lihat bagaimana Luming memblokirnya. Kekuatan pemuda yang dingin dan angkuh itu mengejutkan banyak orang, bahkan kaisar. Setiap orang pasti tergerak.
Ini adalah raksasa jenius sejati. Dalam pertempuran dengan level yang sama, dia tidak akan lebih lemah dari para jenius raksasa di benua Shenhuang. Bab 1190 Penindasan. Hancurkan padaku. Mata Luming menjadi dingin, 8 kekuatan naga di tubuhnya meledak, dan dia meninju King Mu. Ledakan. Tinju Luming menghantam King Mu dengan keras. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, kayu hijau itu langsung meledak, berubah menjadi energi hijau dan menghilang antara langit dan bumi. Dalam cahaya cian muncul sosok pemuda yang dingin dan angkuh. Saat ini wajahnya tidak lagi terlihat dingin dan angkuh sama sekali, ada yang hanya tak percaya, kaget, dan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia menggunakan fusi darah dan melepaskan serangan terkuatnya, hanya untuk dikalahkan oleh Luming dengan satu gerakan. Dia tidak percaya bagaimana bisa ada orang kuat seperti itu di benua Shenhuang, dan garis keturunan Luming jelas hanya berada di tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Bukan hanya dia, orang lain yang ada di tempat kejadian juga kaget. Ya Tuhan, kekuatan bertarung Luming bahkan lebih menakutkan. Jenius raksasa yang berada di puncak dewa spiritual tingkat ke-4 sebenarnya dikalahkan olehnya dengan satu gerakan. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, bisakah dia bersaing dengan Long Chen? Mungkin. Banyak orang berdiskusi, dan bahkan beberapa kaisar menunjukkan rasa ngeri. Di antara kerumunan, wajah Long Chen sangat serius saat dia menatap Luming, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan kembali ke keadaan acuh tak acuh. Sialan! Mingzi, musuh Luming di kota singa, merasa ngeri dan diam-diam mengertakkan giginya. Luming lebih kuat. Mereka ingin membalas dendam dan mengalahkan Luming, tetapi harapan mereka lebih tipis. Di belakang Suanyi Parubaya, pemuda yang tersenyum menghilang saat ini, memperlihatkan ekspresi serius. Menarik. Pria Parubaya di Suanyi juga tampak terkejut. Luming memandang pemuda yang dingin dan sombong itu dengan acuh tak acuh dan berkata, ini kekuatanmu, ini kesombonganmu. Kamu bahkan tidak bisa menangkap satupun gerakanku. Sungguh konyol. Kamu terus menyebutku sia-sia. Jadi, apakah kamu? Suara itu acuh tak acuh dan penuh penghinaan. Wah, kamu sudah mati. Wajah pemuda yang dingin dan angkuh itu memerah, dan akhirnya dia meraung marah. Dia menatap Luming dengan dingin, ingin mencabik-cabik Luming. Oh! Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia melangkah berdiri, dan sosoknya langsung menghilang seperti bayangan sekilas. Muncul di hadapan pemuda Lengau dan menamparnya. Pemuda Lengau itu terkejut. Dia tidak menyangka Luming berani menyerang. Dalam cepatlah, dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi bagaimana dia bisa memblokirnya? Luming menamparnya. Boom! Boom! Luming terbang dan mengambil 9 langkah naga ke langit. Dia mengambil 7 langkah dalam baris, setiap langkah menghadap wajah pemuda yang dingin dan angkuh itu. Sentuh! Sentuh! 7 langkah berturut-turut, semuanya diinjak dengan akurat. Sederet jejak kaki tercetak di wajah pemuda Lengau manusia. Jenazah pemuda Lengau itu bagaikan meteorit, langsung menghantam danau yang ada di tengah bumi. Dengan kerasnya, tubuh pemuda Lengau itu menghantam danau yang ada di tengah bumi. Ribuan ombak meningkat, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Terdengar suara terengah-engah. Luming sangat berani. Dia tidak akan membunuh semua jenius di benua Shensu, kan? Saat berikutnya, ada suara fluktuasi di danau di tengah bumi, dan pemuda yang dingin dan sombong itu bergegas keluar dari sana. Pada saat ini, dia sangat malu, dengan rambut acak-acakan, dan seluruh tubuhnya compang-camping. Satu wajah khususnya ditandai dengan deretan jejak kaki, sangat jelas. Sudut mulut, mata, dan lubang hidungnya terus-menerus ada darah mengalir keluar, sungguh mengerikan. Bajingan, aku ingin kamu mati, ayolah. Ayo, bunuh dia, bunuh dia. Pemuda yang dingin dan angkuh itu berteriak histeris. Cukup. Teriakan dingin terdengar, itu adalah Suanyi Parubaya. Suanyi Parubaya angkat bicara, menyebabkan pemuda yang dingin dan angkuh itu berhenti, dan berkata, Elder, pria ini sangat berani. Cepat bunuh dia. Saya sudah cukup mengatakannya. Suanyi Parubaya mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. Ketika dia turun, pemuda yang dingin dan angkuh itu merasa kedinginan dan tidak berani berkata apa-apa.
orang lain telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sejak lama. Tidakkah menurutmu memalukan jika kamu masih berteriak? Mundur, tegur Xuan Yi Paruhbaya. Wajah pemuda yang dingin dan sombong itu sangat jelek. Dia menatap Lu Ming dengan dingin dan mundur dengan getir. Siapa namamu? Xuan Yi Paruhbaya memandang Lu Ming. Lu Ming. Lu Ming menjawab, tidak bersikap rendah hati atau mengatakan apapun. Lu Ming, sangat bagus. Dengan kultivasi dan kekuatan bertarungmu, kamu cukup untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid sekte Tianshan. Kamu bisa pergi ke benua Shensu bersama-sama, kata Xuan Yi Paruhbaya. Tetua, tetapi garis keturunannya hanya berada pada tingkat ke-8 dari tingkat dewa, kata pemuda yang dingin dan sombong itu lagi. Diam, tegur Xuan Yi Paruhbaya, menyuruh pemuda yang dingin dan angkuh itu untuk tutup mulut. Bagi sekte Yuanlu, meskipun garis keturunan sangat penting, itu bukan satu-satunya kriteria untuk menentukan bakat. Aspek lain juga penting, kata Xuan Yi Paruhbaya. Senior, maafkan aku tidak mau pergi. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Xuan Yi Paruhbaya. Pernyataan ini membuat semua orang tercengang. Lu Ming memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte Yuanlu, tapi sekarang dia sebenarnya tidak ingin pergi. Bahkan Xuan Yi Paruhbaya sedikit terkejut dan sedikit tidak percaya bahwa seseorang akan menolak kesempatan seperti itu. Kenapa kamu tidak pergi? Tanya Xuan Yi Paruhbaya. Lu Ming melirik pemuda yang dingin dan sombong itu dan berkata, jika semua orang di benua Shensu seperti ini, maka tidak apa-apa untuk tidak pergi. Haha. Xuan Yi Paruhbaya tersenyum. Dia mengerti bahwa Lu Ming merasa tidak bahagia. Lu Ming, sekte Tianshan tampaknya sangat mementingkan pemilihan murid kali ini. Setelah dipilih, mereka dapat digunakan kembali. Selain itu, gerbang dewa kami juga sangat mementingkan pemilihan ini. Selama Anda dipilih oleh sekte Tianshan, para Shenmen juga akan menerima hadiah besar. Xuan Yi Paruhbaya memandang Lu Ming dan tersenyum lembut. Dia memang kagum dengan kehebatan tempur Lu Ming. Memang jarang garis keturunan dewa tingkat 8 memiliki kekuatan tempur seperti itu. Selain itu, Xuan Yi Paruhbaya memandang ke arah Leng Ao muda dan berkata, Mu Feng, minta maaf kepada Lu Ming. Apa? Penatua, Anda meminta saya untuk meminta maaf kepadanya. Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Leng Ao muda berteriak. Benarkah? Mata Paruhbaya Xuan Yi seperti ujung yang tajam, menusuk Mu Feng. Wajah Mu Feng berubah drastis, dia mengertakkan gigi, ekspresinya berubah. Akhirnya dia mengertakkan gigi, melangkah keluar, mengepalkan tangan ke arah Lu Ming, mengertakkan gigi dan berkata, Lu Ming, aku salah sekarang, itu, dia berbalik dan berjalan ke samping. Lu Ming tersenyum tipis dan terlalu malas untuk peduli. Lu Ming, apa kabar? Tanya Xuan Yi Paruhbaya. Senior sangat tulus, bagaimana junior ini bisa menolak, kata Lu Ming. Penolakan barusan memang karena merasa tidak bahagia, namun ia sangat tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Oke, kalau begitu kalian berdua akan naik kapal bersama kami dan berangkat ke benua Shensu bersama-sama. Xuan Yi Paruhbaya mengumumkan. Senior, tunggu sebentar, junior, ada satu hal lagi yang harus dilakukan, hanya secangkir teh. Pada saat ini, Lu Ming berbicara lagi. Xuan Yi Paruhbaya sedikit terkejut dan berkata, oke, tidak masalah. Terima kasih, senior. Lu Ming mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan menatap satu orang. Dewa Kaisar. Bunuh. Lu Ming melangkah maju dan menggunakan langkah langit 9 naga. Dia mendekati Dewa Kaisar dalam sekejap dan memukul Dewa Kaisar dengan telapak tangan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.